Oke, baik. Selamat siang rekan-rekan mahasiswa. Kita di kesempatan hari ini kita akan belajar tentang Kartika Migas ya. Nah, bagian dari Kartika Migas ini kita harus tahu tentang industri migas, bisnis migas, proses dari bisnis migas seperti apa. Nah, kita akan coba melihat bagaimanakah bisnis migas itu. Jadi, bagaimanakah tahapan operasi pada industri minyak dan gas bumi ya? Yang pasti industri minyak dan gas bumi itu diawali oleh suatu kegiatan eksplorasi. Eksplorasi itu dari kata explore ya, mencari. Ya, jadi tahapan eksplorasi mencari sumber daya minyak dan gas bumi yang tersimpan di bawah permukaan. Untuk bisa mencari tahu di manakah letak posisi dari cadangan migas itu, kita melakukan survei-survei. Survei ini kita sering sebut dengan nama GNG atau Geology and Geophysics. Nah, survei geologi itu melakukan survei pada kondisi geologi ya, batuan, persebaran batuan, struktur geologi, stratigrafi di bawah permukaan, dan kemudian data dari penyelidikan geologi akan diperkuat oleh penyelidikan geofisika. Nah, di dalam eksplorasi migas, seismik menjadi salah satu metode yang paling sering digunakan untuk menyelidiki kondisi-kondisi batuan dan persebaran batuan di bawah permukaan dengan menggunakan metode geofisika. Nah, ketika sudah dilakukan eksplorasi, kemudian dapat diketahui titik-titik mana yang di dalamnya, di bawah permukaannya itu terkandung cadangan minyak dan gas bumi. Nah, untuk langkah berikutnya yang dilakukan adalah dilakukan pemboran. Jadi pemboran itu dilakukan kegiatan membuat lubang ya, buat lubang dari permukaan sampai ke kedalaman tertentu di mana lokasi sumber daya minyak itu berada. Ada beberapa macam pemboran, ada pemboran eksplorasi, delineasi, dan pemboran pengembangan. Pemboran eksplorasi ini pada dasarnya digunakan untuk membuktikan keberadaan minyak, ada tidaknya minyak di titik itu. Jadi setelah dieksplorasi oleh ahli geologi dan geofisika, kemudian titik itu dibor, lokasinya dibor, untuk membuktikan benar tidak di bawah permukaan ada minyak. Kemudian delineasi, jadi delineasi itu membor untuk mengetahui batas-batas persebaran dari minyak. Kemudian biasanya setelah pemboran eksplorasi dan delineasi, sudah diketahui kira-kira sumber daya minyaknya persebarannya sampai mana, dilakukan pemboran pengembangan untuk mendapatkan data yang lebih mendalam terkait dengan persebaran sumber daya minyak itu. Nah, kemudian dari hasil pemboran, dievaluasi, prospek tidak cadangan minyak yang ditemukan. Jika ditemukan dan itu prospek, maka dapat dilanjutkan ke tahapan berikutnya. Tapi jika dihitung dan dievaluasi tidak prospek, maka kemudian akan ditutup atau kegiatannya tidak dilanjutkan. Ketika suatu lokasi itu prospek, maka kemudian dilanjutkan oleh tahapan produksi. Produksi itu adalah mengangkat minyak ya, mengambil dan mengangkat minyak dari bawah permukaan menuju ke permukaan. Itu kita memproduksi minyak. Tahapan memproduksi minyak itu nanti ada dua cara, yaitu dengan cara sumber alam atau natural flow, dan juga ada yang kedua sumber buatan atau artificial lift. Jadi pada sumur-sumur yang pertama kali dieksploitasi, biasanya tekanan dari bawah permukaan cukup kuat sehingga cukup bisa membawa minyak mengalir dengan alami ke permukaan. Tapi biasanya untuk sumur-sumur yang sudah tua, itu karena tekanan sudah sangat rendah, maka diperlukan teknik pengangkatan buatan. Nah, pada tahapan-tahapan yang lebih lanjut, ketika sumber daya minyak itu yang di sebuah lokasi sebenarnya masih ada potensinya, tapi kemudian sudah cukup lemah untuk tekanannya, sudah kemudian dikatakan dari hasil artificial lift-nya juga sudah sedikit yang bisa diproduksi, maka langkah berikutnya kita bisa melakukan enhanced oil recovery atau tahapan pemerolehan minyak lebih lanjut. Di sini kita melakukan injeksi ya, baik itu injeksi dengan air, injeksi panas, injeksi kimia atau injeksi-injeksi lainnya untuk bisa merangsang kembali minyak agar bisa keluar dan berproduksi.
Itulah tahapan-tahapan operasi pada industri minyak dan gas bumi secara makro ya, rekan-rekan sekalian. Nah, kegiatan industri migas itu sebenarnya terbagi menjadi beberapa bagian. Ada kegiatan yang disebut sebagai upstream. Upstream itu kegiatan hulu ya, jadi hulunya migas. Nah, kegiatan upstream itu mencakup kegiatan eksplorasi dan produksi atau EP. Jadi kalau rekan-rekan melihat nama perusahaan yang belakangnya EP atau misalkan PT Pertamina EP gitu ya, itu berarti dia bergerak di sektor hulunya migas. Dia melakukan eksplorasi dan juga sampai ke tahapan produksi migas, mengangkat minyak dari bawah permukaan ke permukaan. Itu kegiatan hulu migas atau upstream. Ada juga kegiatan downstream. Downstream itu kegiatan hilir. Jadi downstream itu kegiatan dari mentransportasikan minyak atau mentransportasikan minyak yang sudah dilakukan pengolahan, sudah dilakukan proses-proses pengolahan, kemudian dia dilakukan distribusi ya, ditransportasikan ke tempat lain, didistribusikan sampai kemudian sampai di tangan konsumen. Jadi kegiatan itu kita sebut dengan kegiatan downstream atau kegiatan hilir. Jadi kalau kita misalkan kegiatan distribusi LPG, distribusi bahan-bahan bakar ya, sampai ke SPBU dan dari SPBU sampai ke kita, itu kegiatan-kegiatan yang bersifat hilir. Kemudian ada juga kegiatan yang bersifat menunjang. Nah, jadi kegiatan yang menunjang ini kegiatan yang di luar sektor migas secara langsung, tapi menunjang kegiatan migas. Kegiatan yang menunjang ini bisa kegiatan yang bersifat teknis maupun kegiatan yang bersifat non-teknis. Jadi kegiatan yang bersifat teknis ya kegiatan-kegiatan misalkan mekanikal, elektrikal ya, yang teknis. Kemudian kalau kegiatan-kegiatan yang non-teknis ya misalkan administrasi, itu kegiatan-kegiatan non-teknis. Nah, tadi di hulu migas itu kita punya kegiatan eksplorasi dan eksploitasi ya. Jadi eksplorasi itu kegiatan mencari. Nah, di sini akan melibatkan beberapa bidang ilmu, yaitu bidang-bidang ilmu eksplorasi yang berkaitan dengan bidang ilmu kebumian, yaitu bidang ilmu seperti geologi, geodesi, geofisika ya. Maka eksplorasi itu kita sering sebut dengan GNG, karena betul-betul melibatkan keilmuan geologi dan geofisika untuk menemukan cadangan minyak. Kemudian juga geodesi untuk melakukan pemetaan, melakukan survei-survei topografi, dan juga survei-survei lainnya yang berkaitan dengan penginderaan jauh untuk mensupport kegiatan eksplorasi. Jadi 3 bagian ilmu ini yang berperan sekali di dalam ilmu eksplorasi minyak dan gas bumi. Apakah kemudian orang perminyakan bisa masuk sini? Bisa juga. Jadi orang teknik perminyakan juga belajar juga tentang eksplorasi dan orang teknik perminyakan juga bisa ikut ambil berperan dalam kegiatan eksplorasi. Kemudian kalau eksploitasi itu kan dia sudah mengambil ya, mengeksploitasi, mengambil sumber daya itu. Nah, di dalam kegiatan eksploitasi itu ada kegiatan mulai dari pengeboran, melakukan pemboran, kegiatan membuat lubang, sampai ke kegiatan-kegiatan reservoir. Reservoir itu kita mengidentifikasi seluruh sifat-sifat, baik itu sifat-sifat batuan reservoir, ataupun kita mengidentifikasi sifat-sifat fisik dari reservoir. Dan juga kondisi dari reservoir itu, tekanannya, temperaturnya, dan sebagainya. Kemudian kegiatan produksi. Produksi itu kegiatan memproduksi, mengangkat minyak dari bawah permukaan sampai ke permukaan. Itu masuk pada kegiatan eksploitasi. Jadi pada kegiatan eksploitasi itu bisa dikatakan pencarian sudah dilakukan dan sudah dilakukan penentuan titik, ya penentuan titik di manakah letak lokasi sumber daya minyak, baru kemudian dieksploitasi. Nah, ini kalau kita melihat kegiatan eksplorasi ya, jadi tadi melibatkan keilmuan geologi, geofisika, geodesi, ya. Jadi secara geologi itu orang-orang geologi akan melakukan penyelidikan tanah, batuan, struktur geologi.
stratigrafi, dan juga hal-hal lain yang berkaitan dengan kegeologian dari lokasi itu. Nah, geologi itu akan melakukan penyelidikan yang biasanya secara kualitatif. Nah, sementara kemudian orang geofisika akan mendukung penemuan-penemuan atau hasil-hasil survei geologi dengan menggunakan metode-metode geofisika. Jadi ketika orang geologi sudah melakukan pemetaan stratigrafi, sudah memperkirakan kira-kira di bawah permukaan seperti ini kondisi stratigrafinya, kemudian data itu akan diperkuat dengan penyelidikan geofisika. Seismik misalkan, ya, ini merupakan salah satu metode yang sangat sering digunakan, yaitu dengan mengirimkan gelombang seismik ke bawah permukaan, dan nanti gelombang seismiknya itu akan dipantulkan kembali oleh masing-masing lapisan. Gelombang itu akan ditangkap oleh receiver yang ada di permukaan bumi berupa geofon, dan nanti kemudian hasil dari gelombang yang kembali lagi tadi kemudian akan diinterpretasikan bagaimanakah kondisi di bawah permukaan. Nah, kira-kira ilustrasinya seperti ini ya, ilustrasi dari gelombang seismik yang dihasilkan dan kemudian ditangkap gelombangnya oleh receiver atau geofon. Nah, di sini kemudian dari hasil gelombang yang kembali itu kita bisa tampilkan dalam sebuah imaging ya, seperti ini. Jadi kita bisa melihat kira-kira bagaimanakah persebaran-persebaran batuan dan lapisan batuan di bawah permukaan. Sehingga kita bisa memperkirakan di manakah ada struktur-struktur antikline, di manakah ada lapisan-lapisan yang punya potensi mengandung minyak dan gas bumi. Bahkan juga kemudian dalam tahapan lebih lanjut dengan menggunakan berbagai macam software, maka pendidikan geologi dan geofisika kemudian bisa melakukan simulasi ya tentang kondisi di bawah permukaan, melakukan simulasi atau melakukan pemodelan di bawah permukaan. Seperti apa bentuk dan persebaran batuan, bentuk dan sifat-sifat dari batuan yang tersebar itu, kondisi-kondisi strukturnya yang mengontrol, dan juga kemungkinan ada tidaknya minyak dan gas bumi. Sehingga dari simulasi seperti ini, dari model seperti ini, kita bisa tahu tempat-tempat manakah yang punya prospek untuk dijadikan sebagai titik-titik pengeboran. Karena nanti model seperti ini harus dibuktikan dengan melakukan pengeboran untuk benar-benar membuktikan ada tidak di situ minyaknya. Karena simulasi atau model dan hasil survei itu bisa saja ada error atau bisa saja ada penyimpangan atau bisa juga kemudian salah ketika diidentifikasi di situ ada potensi minyak, ketika dibor kemudian gravel, itu bisa saja terjadi. Nah, kemudian untuk eksploitasi ya, kemudian ketika sudah ditentukan titik lokasi keberadaan minyak, maka kemudian dilakukanlah kegiatan pengeboran. Pengeboran itu kegiatan untuk membuat lubang, ya, membuat lubang, dan ketika membuat lubang itu diperlukan peralatan-peralatan pengeboran yang spesifik. Nah, ini merupakan peralatan-peralatan pengeboran di atas permukaan yang kita sebut dengan drilling rig. Ya, jadi sebuah menara ya, sebuah menara seperti ini dengan berbagai macam peralatan dan perlengkapannya di bawahnya itu adalah drilling rig atau kita sebut dengan rig, ya, rig pengeboran. Misalkan kalau kita lihat di sini itu ada beberapa komponen selain rig itu ya, rig itu sebenarnya menaranya. Itu di situ ada crown block, ada mud house, ada galley, traveling block, hook, swivel, drawworks, rotary table, mud pump, casing, ya, sampai bit ya. Jadi ini semua adalah peralatan-peralatan yang dipakai untuk melakukan kegiatan pengeboran sampai ke kedalaman di mana lokasi minyak itu diidentifikasi. Nanti rekan-rekan ketika kita bicara pemboran kita akan belajar lebih dalam ya terkait dengan proses pemboran ini dan juga alat-alatnya. Kemudian ketika sudah dilakukan pemboran dan sudah ditemukan
cadangan minyak, ya. Selanjutnya dilakukan kompresi sumur atau penyelesaian sumur. Jadi sumur itu kemudian ketika sudah kita buat lubang, itu kan kemudian akan menjadi sumur nantinya. Nah, itu kemudian kita lakukan penyelesaian sumur. Kita pasang beberapa alat-alat dan juga kita lakukan beberapa kegiatan seperti pemasangan casing, ya, pemasangan casing dan juga pemasangan peralatan-peralatan di atas sumur yang kita sering sebut dengan Christmas tree atau Xmas tree. Pemasangan pipa-pipa yang menyambung dari Xmas tree itu. Sebelumnya kita memasang casing-casing, ya. Kita memasang casing-casing, kita melakukan cementing atau sementasi, kita memasang tubing dan sebagainya untuk menyelesaikan sumur. Ini adalah komponen-komponen dari sumur yang diselesaikan. Ya, selain tadi ya saya sebut kita memasang tubing, memasang casing, kita melakukan sementasi, ya. Casing pun juga ada beberapa, ada surface casing, intermediate casing, production casing, dan lain sebagainya. Sampai kemudian nanti kita juga melakukan kegiatan perforasi atau pembuatan lubang kecil-kecil di bagian formasinya gitu. Nah, itu adalah kegiatan completed well atau menyelesaikan sumur. Jadi setelah sumur ini selesai, kemudian nantinya minyak itu siap diproduksi lewat sumur ini. Nah, oke, itu rekan-rekan ya untuk tahapan operasi industri migas. Semoga bisa bermanfaat dan sampai ketemu di video yang berikutnya. Terima kasih, selamat siang.